Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Nah, I hope everybody's still healthy and fine ya, and stay at home. Semoga semuanya tetap selalu sehat dan tetap di rumah aja ya. Nah, in this video, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang report text. We are going to talk about report text, especially from your module or LKS ya. Di dalam modul atau LKS kalian, materi ini berkaitan dengan Unit 8 yang berjudul handphone. Jadi di LKS kalian, text report ini merupakan pembahasan di unit 8 handphone. Di sini kita akan belajar apa itu report text, apa tujuannya, apa contoh-contohnya. Nah, langsung saja ya. What is a report text? Report text is a text that provides information about something. Jadi text report adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu. It is used to gain a better understanding about a living or non-living subject. Nah, text report ini digunakan untuk memberikan pemahaman atau memberikan informasi lebih lanjut tentang subjek yang dibahas. Nah, subjek yang dibahas itu apa saja? Bisa a living or non-living subject. Nah, ternyata subjek yang dibahas bisa merupakan benda hidup maupun benda tak hidup. What is the purpose of a report text? Nah, apa tujuan dari sebuah report text? Mengapa orang menulis sebuah report text? The purpose of a report text is to describe something in general. Tujuan dari sebuah report text adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan something, sesuatu in general, secara umum. Nah, what things can be explained in report text? Barang seperti apa sajakah atau subjek seperti apa sajakah yang bisa dijelaskan atau bisa digambarkan dalam sebuah text report? Ada banyak. Nah, contoh-contohnya ada pada slide yang kalian lihat itu. Bisa juga bisa animals, hewan-hewan, macam-macam hewan. Satu saja tapi ya. Plants, contohnya trees, fruits, flowers. Things, benda. Benda maksudnya benda tak hidup ya. Contohnya cars, videos, radios, etc. Social phenomena. Fenomena sosial, contohnya juvenile delinquency, monetary crisis, etc. Jadi selain benda hidup, benda tak hidup, ternyata text report juga bisa menjelaskan tentang fenomena sosial, contohnya krisis moneter gitu. Selain itu juga bisa natural phenomena atau fenomena alam. Fenomena alam yang bisa digambarkan dalam sebuah text report ini, contohnya itu ada tornado, hurricanes atau badai, earthquakes, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, seperti kalian lihat, pada contoh things, cars, videos, radios, itu saya beri bold atau saya cetak tebal. Maksudnya apa? Karena di materi kelas 10 semester 2 ini kita akan fokus pada report text yang membahas tentang things atau benda. Lebih fokusnya lagi adalah benda-benda yang berkaitan dengan teknologi atau teknologi yang memang merupakan inti dari pembahasan text report kita kali ini, yaitu text report yang berkaitan dengan teknologi atau teknologi.
Jadi kita tidak akan membahas tentang hewan-hewan atau tumbuhan ya, tapi barang-barang yang menggunakan teknologi. Oke, ini adalah generic structure of a report text. Struktur dari sebuah text report itu apa? Simple sebenarnya. Jadi struktur dari sebuah text report itu hanya terdiri dari dua struktur saja, 2 poin saja, yaitu yang pertama adalah general classification. General classification atau klasifikasi umum. Klasifikasi umum, pengelompokan secara umum ya. Stating classification of general aspect of thing, animal, things, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi di bagian general classification ini nanti diperkenalkanlah barang atau benda yang akan kita bahas, barang atau benda yang akan kita deskripsikan secara lebih lanjut dalam text report ini. Jadi istilahnya memperkenalkan topik barang atau benda yang akan dijelaskan itu apa. Berarti kalau memperkenalkan topik, dia munculnya di paragraf berapa? Ya benar, paragraf pertama. Bagian kedua dari struktur sebuah text report adalah description. Nah, arti dari description kan penggambaran ya, penggambaran atau penjelasan tentang apa? Tells what the phenomenon under discussion is in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Jadi menjelaskan fenomena atau barang yang sedang dibahas dalam report text itu dari segi apanya? Parts, bagian-bagiannya, qualities, sifat-sifatnya, habits or behaviors, kebiasaan atau perilaku. Nah, kalau kebiasaan atau perilaku ini berlaku untuk benda hidup ya, misalnya animals, kebiasaannya ayam itu apa, dia suka apa, behaviors atau perilaku ayam itu apa. Kalau kita menggambarkan text report berjudul chicken gitu ya, ayam. Nah, nanti kan di situ ada ayam itu sukanya apa, perilakunya bagaimana. Tapi ketika kita ingin membahas tentang benda, misalnya benda-benda yang berkaitan dengan teknologi, maka kita mungkin akan cenderung membahas tentang bagian-bagiannya, bagian-bagian dari benda tersebut, kemudian fungsinya apa, kemudian mungkin asal atau sejarah penemuannya apa, seperti itu. Jadi digambarkan secara lebih lanjut. Jadi inilah generic structure atau struktur dari sebuah report text. Ada dua, saya ulangi ya. Satu, general classification, jadi dia memperkenalkan topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, description, jadi dia memberikan penjelasan lebih lanjut tentang topik yang dibahas di situ. Nah, language feature of a report text. Ciri-ciri kebahasaan dari sebuah text report. Jadi setiap teks itu pasti ada ciri-ciri kebahasaannya ya, ciri-ciri kebahasaannya. Nah, untuk text report itu ada beberapa. Yang pertama, use of general nouns, menggunakan kata benda umum, kata benda yang sifatnya umum. Contohnya, kata di situ dalam slide dogs, anjing. Anjing yang dibahas adalah anjing secara umum. Jadi banyak anjing gitu ya. Bukan menggunakan particular nouns atau non kata benda khusus. Contohnya our dog, anjing kami, atau anjingku. Kalau anjingku kan berarti misalnya cuma satu ya. Misalnya saya punya cuma satu. Misalnya saya cuma punya satu anjing gitu. Our dog, my dog, itu khusus karena berarti yang dibahas hanya satu ekor anjing yang punya saya, misalnya begitu. Tapi pada text report tidak begitu, tidak anjingku, tapi anjing secara keseluruhan. Dogs pakai S. Itu disebut sebagai general nouns atau kata benda umum. Yang kedua, use of relating verbs to describe features, menggunakan
kata kerja yang sifatnya menghubungkan. Contohnya, kata kerja yang sifatnya menghubungkan. Pada kalimat contoh di situ, molecules are tiny particles. Relating verbs-nya mana? Atau kata kerja yang sifatnya menghubungkan mana? Jadi dia menghubungkan benda dengan definisinya. Ada yang bisa menebak? Ya, benar. Relating verbs-nya adalah are. Molecules are tiny particles. Jadi molekul adalah, nah adalahnya itu yang disebut sebagai relating verbs. Nah, pada text report banyak sekali digunakan relating verbs. Ada are, is, seperti itu. Yang ketiga, some use of action verbs when describing behavior. Nah, ini mungkin lebih ke pembahasan tentang hewan atau tumbuhan karena ada behavior ya. Jadi dia menggunakan action verbs. Action verbs adalah, dari katanya saja mungkin kalian bisa memahami. Action verbs. Kata kerja. Action berarti kata kerja yang melakukan sesuatu. Nah, apa contoh dari kata kerja yang melakukan sesuatu? Jadi, melakukan sesuatu secara fisik. Kalau dalam contoh dalam slide itu ada fly, terbang. Bisa juga kick, nah menendang. Bisa juga apa? Eat, makan. Itu kan melakukan sesuatu ya secara fisik. Nah, itu yang disebut sebagai action verbs. Kemudian yang keempat adalah use of timeless present tense to indicate usualness. Jadi menggunakan timeless present tense untuk mengindikasikan atau menjelaskan usualness atau seperti kebiasaan seperti itu ya. Pada contoh kalimat di situ, tropical cyclones always begin over the sea. Bisa ditebak tidak kira-kira yang dimaksud dengan timeless present tense pada kalimat itu tuh kata apa? Iya, timeless present tense mengindikasikan berarti waktu ya, waktu atau kebiasaan seperti itu. Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi timeless present tense pada contoh itu adalah kata always. Jadi timeless present tense itu contohnya always, selalu, never, tidak pernah, often, sering, rare, jarang. Nah, itu yang disebut sebagai timeless present tense. Di dalam text report juga banyak ada timeless present tense, nantinya kalian bisa lihat. Yang kelima adalah use of technical terms, menggunakan kata-kata yang bersifat teknis gitu ya, terutama kalau misalnya pembahasannya berkaitan dengan ranah ilmu, misalnya kimia, berkaitan dengan kimia atau biologi atau fisika seperti itu, nanti kalian bisa melihat banyak technical terms atau kata-kata yang bersifat teknis. Nah, kalau dicontohkan dalam slide itu, isobars are lines drawn on a weather map. Kira-kira technical terms-nya apa? Iya, isobars ya, isobars. Oke, nah ini yang terakhir tapi juga yang paling penting adalah does not contain personal point of view, tidak mengandung pendapat atau opini pribadi dari penulisnya. Jadi ketika kalian memberi gambaran tentang tigers, misalnya tentang macan, kalian menggambarkan tentang macan itu beratnya kira-kira segini, panjangnya kira-kira segini, perilakunya seperti ini, kemudian mereka suka hidup misalnya berkelompok, kemudian mereka biasanya terdapat di daerah ini. Nah, kemudian penutupnya kalian beri, tapi saya tidak suka macan karena macan itu menurut saya terlalu buas. I don't like it, misalnya begitu. Itu namanya personal point of view, opini pribadi. Nah, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam sebuah report text. Jadi tidak boleh ada hal-hal seperti itu ya di dalam text report. Text report hanya membahas tentang fakta. Fakta di lapangan itu apa saja, fakta yang bisa diamati apa saja, tidak usah diberi opini pribadi kalian masing-masing. Nah, okay, let's see some examples of report text about
technology. Kita akan lihat dua contoh text report tentang teknologi. Nah, the first one is a text. The title is handphone. Judulnya handphone. Nah, di situ bisa kalian lihat paragraf pertama itu menjelaskan sebenarnya a mobile phone atau handphone itu apa sih? Definisinya apa? Oh, is a very small portable radio telephone. Handphone atau mobile phone adalah sebuah telepon radio yang very small, portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan ukurannya cukup kecil. Nah, itu definisinya. Kemudian di situ juga dijelaskan sejarahnya. Jadi pertamanya ditemukan tahun berapa, kemudian menjelaskan lebih lanjut, memperkenalkan tentang apa toh handphone atau mobile phone itu, sehingga bagian pertama atau paragraf pertama ini disebut sebagai general classification karena dia memperkenalkan handphone atau mobile phone itu apa. Kemudian dua paragraf di bawahnya yaitu paragraf description, disebut sebagai paragraf description, memberikan penggambaran atau penjelasan lebih lanjut tentang topik yang dibahas. Tadi kan gitu ya description ya. Kita lihat di paragraf kedua, there are different kinds of phones. Oh, di paragraf kedua lebih lanjut dia membahas ada bermacam-macam jenis handphones. Jenisnya ini, jenisnya itu. Kemudian paragraf ketiga, many 21st century mobile phones are smartphones. Oh, paragraf ketiga menjelaskan tentang perkembangan lebih lanjut tentang mobile phones atau handphones ini. Bagaimana di abad ke-21 ini perkembangan handphone sangat pesat ya. Jadi yang pertamanya hanya simple untuk telepon saja, mungkin sekarang menjadi smartphones. Karena smartphones-nya menjadi lebih pintar, dia bisa digunakan untuk melakukan apa yang biasanya bisa dilakukan dulunya hanya bisa dilakukan oleh komputer saja. Sekarang semuanya bisa dihandle dan bisa dilakukan oleh handphone atau mobile phones. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi paragraf pertama memperkenalkan, memberikan definisi apa toh yang akan dijelaskan. Kemudian paragraf berikutnya memberikan penggambaran, penjelasan lebih lanjut tentang topik yang dibahas. Nah, sama, ini teks yang kedua, the title is helicopters. Paragraf pertama, helicopters are agile aircraft capable of taking off and landing vertically, hovering and flying in different directions. Jadi, paragraf pertama ini memberikan definisi atau penjelasan tentang apa toh helicopters itu. Helikopters itu barang macam apa gitu. Nah, dijelaskan di paragraf pertama. Kemudian di paragraf 2, 3, 4 itu dijelaskan lebih lanjut informasi yang lebih banyak, lebih mendalam tentang helicopters. Di paragraf kedua, di situ diceritakan helicopters have advantages over fixed wing aircraft that allow them to access hard to reach areas, particularly useful in rescue situations. Oh, ternyata helikopter itu didesain untuk bisa lebih mencapai area yang lebih sulit dicapai oleh pesawat terbang. Mungkin pesawat terbang tidak bisa mencapai, helikopter bisa. Sehingga helikopter itu biasanya digunakan untuk rescue situations atau operasi atau situasi penyelamatan gitu. Paragraf ketiga, the lift and thrust of helicopters are provided by spinning rotors, usually featuring in 2 or more blades. Nah, ini bedanya helikopter dengan pesawat seperti itu, sehingga dia bisa fitur ini bisa memudahkan helikopter untuk melakukan manuvernya ya, bisa ngepot kiri, ngepot kanan, muter-muter, itu karena mereka punya spinning rotors, tidak seperti pesawat ya. Kemudian bagian terakhir, paragraf terakhir, itu menceritakan tentang apa? Oh, mungkin tentang sejarahnya. Di situ dibahas around atau sekitar tahun 1480 itu Leonardo da Vinci mendesain sebuah mesin yang mirip-mirip seperti helikopter yang kemudian mungkin menginspirasi orang di zaman modern untuk
membuat helikopter. Dan helikopter pertama yang dioperasikan adalah punya Focke-Wulf FW-61, first flown in 1936. Nah, ada Focke-Wulf FW-61 ini yang pertama kali terbang dioperasikan pada tahun 1936. Oh, berarti paragraf keempat ini menjelaskan tentang history atau sejarah lebih lanjut daripada helicopters. Nah, oke, selesai sudah pembahasan kita tentang unit 8 berjudul mobile phone itu ya, di dalam modul atau LKS kalian, itu tentang report text. Kalau ada pertanyaan atau kebingungan seputar materi yang saya jelaskan di video kali ini, kalian bisa drop the questions in WA groups atau WhatsApp chat group ya, di situ, di grup kelas, bisa tanya aja di situ, insya Allah akan saya jelaskan. Nah, kita masuk di bagian ini, ada study, do, submit. Nah, study, pelajari teori-teori yang ada di dalam modul atau LKS kalian di unit 8 ya. Kemudian do, lakukan, kerjakan latihan-latihan yang ada di LKS kalian. Ada lesson 2, itu reading, writing, kemudian competence test, dan lain-lain. Nah, khusus untuk bagian submit atau kumpulkan, silakan kerjakan competence test A and B untuk unit 8, kemudian difoto nantinya, dan dikumpulkan. Penjelasan untuk, sementara kalian kerjakan dulu, penjelasan untuk kapan mengumpulkannya, dan bagaimana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, kita bahas bareng-bareng di grup kelas saja ya, di diskusi grup kelas saja. Oke, thank you. Do you have any questions? Apakah kalian ada pertanyaan? Silahkan menghubungi, bisa email, itu ada alamat email saya, dan juga bisa langsung ke nomor handphone saya di situ. Atau bisa juga di grup kelas. Which one is more convenient for you? Mana yang lebih nyaman untuk kalian bertanya? Oke, thank you so much for your attention. See you again in next video. Bye.